Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Balkis Nabila Rahmi dengan NIM 2102011110039 akan menjelaskan tentang model-model pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk penugasan mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi dalam pemeriksaan sengketa TUN terdapat 5 model. Yang pertama yakni pemeriksaan persiapan, prosedur dismisal, pemeriksaan acara singkat, pemeriksaan acara biasa, serta pemeriksaan acara cepat. Yang pertama yakni pemeriksaan persiapan yang diatur dalam pasal 63 UU PT-UN. Dalam pemeriksaan persiapan, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberi nasihat hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A, penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Yang kedua yakni prosedur dismisal atau dismisal proses. Prosedur dismisal ini merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Prosedur dismisal ini diatur dalam pasal 62 UU PT-UN. Jadi dalam rapat musyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat dan gugatan diajukan sebelum waktunya. Dalam ayat 2, penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diucapkan dalam rapat musyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan. Lalu terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan, dan perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56. Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Upaya hukum perlawanan bagi pihak-pihak yang tidak setuju. Yang pertama yakni sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari, serta hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A, penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat digunakan upaya hukum, tapi dapat diajukan gugatan baru. Kemudian yakni pemeriksaan acara singkat, yang dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam permusyawaratan. Pemeriksaan acara singkat ini diatur dalam pasal 62 UU PT-UN. Dalam acara singkat ini terdapat 2 macam, yakni pertama, gugatan perlawanan atas penetapan ketua PT-UN sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 UU nomor 5 tahun 1986, serta gugatan perlawanan oleh pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 118 UU nomor 5 tahun 1986.
Acara pemeriksaan singkat terhadap gugatan perlawanan baik dari pihak penggugat asal maupun pihak ketiga tidak diatur secara terperinci seperti yang diatur dalam pemeriksaan cepat dan biasa, sehingga dalam praktik ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan harus melalui proses persidangan seperti dalam acara biasa, dan sebagian besar mengatakan cukup dalam ruang permusyawaratan dalam sidang yang tertutup dan para pihak diberi kesempatan untuk menanggapinya, sedang putusannya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan dengan acara singkat ini dilakukan terhadap perlawanan. Perlawanan tersebut diajukan terhadap penetapan dari prosedur dismisal dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan diucapkan. Pemeriksaan singkat dilakukan karena adanya perlawanan penggugat tentang gugatannya yang tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Kemudian yang keempat yakni pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan acara biasa ini yakni diatur dalam pasal 68 dan pasal 97 UU PTUN. Dalam pasal 68 UU nomor 5 tahun 1986, jadi pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Kemudian dalam ayat 3, pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. Kemudian dalam ayat keempat, hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Sedangkan dalam pasal 97 UU nomor 5 tahun 1986, dalam ayat 1, dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Kemudian setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Kemudian dalam ayat 3, putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Kemudian apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Kemudian dalam ayat 5, apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka surat terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Kemudian dalam ayat 6, putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Kemudian putusan pengadilan dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Kemudian dalam ayat 9, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 berupa pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan atau pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru atau penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dapat disertai pembebanan ganti rugi. Kemudian dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 dapat disertai pemberian rehabilitasi. Dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dengan acara biasa adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan majelis hakim yang berjumlah 3 orang. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara. Persidangan dinyatakan dengan tertutup untuk umum. Kemudian yang terakhir yakni pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 98 dan pasal 99 UU PTUN. Pemeriksaan cepat dilakukan karena kepentingan penggugat sangat mendesak apabila kepentingan itu menyangkut KTUN yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat.
Jadi dalam pasal 98, apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Dan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat digunakan upaya hukum. Sedangkan dalam pasal 99, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63. Dengan waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Pemeriksaan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal, dengan waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing tidak melebihi 14 hari. Nah, berikut ini adalah tabel perbedaan antara acara biasa, acara cepat, dan acara singkat yang dapat diperhatikan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.